Langit masih kelabu ketika aku, Dewi, membuka mata di rumah kecilku di desa Warnokromo, Purwokerto. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan pukul 4 pagi. Aku menggeliat di ranjang kayu yang sudah usang, merasakan dinginnya udara pagi yang menyusup lewat celah-celah jendela. Rumah ini terasa sepi tanpa Mas Ardi, suamiku yang berlayar di lautan entah di mana. Dia pelaut, dan kehadirannya di rumah ini cuma setahun sekali, seperti tamu yang datang dan pergi begitu saja. Aku menghela napas, bangkit, dan menyalakan lampu bohlam yang cahayanya kuning pucat. Di dapur, aku mulai menyiapkan jamu untuk dagangan hari ini. Aroma kunyit dan jahe menguar, mengisi ruangan dengan kehangatan yang sedikit mengusir rasa sepi. Sambil mengaduk rebusan jamu, aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Mas Ardi tersenyum lebar di foto itu, tapi entah kenapa senyum itu terasa jauh. Semoga kamu baik-baik aja di laut, Mas. Gumamku pelan, seolah dia bisa mendengar. Aku mengikat rambutku, mengenakan daster sederhana, dan menata botol-botol jamu ke dalam keranjang bambu. Matahari mulai mengintip di ufuk timur saat aku mengunci pintu dan melangkah menuju pasar, keranjang di pundak, langkahku mantap meski hati kadang goyah. Jalan setapak menuju pasar Warnokromo dipenuhi aroma tanah basah dan embun pagi. Aku melewati sawah yang hijau, mendengar suara burung-burung kecil yang beterbangan di antara padi. Sepeda tua yang kutuntun berderit pelan, roda-roda kayunya bergesekan dengan kerikil. Di kejauhan, buah-buah kelapa bergoyang di terpa angin. Mbak Dewi, pagi. Lagi bawa jamu apa hari ini? Sapa Mbok Sari, tetangga yang sedang menyapu halaman. Aku tersenyum. Pagi Mbok, kunyit asam sama beras kencur seperti biasa. Mau pesen? Mbok Sari terkekeh. Nanti ya, kalau dompetku nggak protes. Aku melanjutkan perjalanan, merasakan udara segar yang mengisi paru-paru. Di ujung jalan, anak-anak kecil berlarian menuju sekolah, seragam putih merah mereka berkibar. Salah satu dari mereka, si Bima, berlari mendekat. Mbak Dewi, jamunya buat apa sih? Bikin cantik ya? Tanyanya polos. Aku tertawa. Bikin sehat, Bim. Kalau sehat, cantik datang sendiri. Dia cengengesan lalu lari menyusul teman-temannya. Pasar sudah terlihat di kejauhan. Suara riuh pedagang mulai terdengar. Aku mempercepat langkah, siap menyapa hari yang baru. Pasar Warnokromo sudah hidup ketika aku sampai. Bau ikan segar, rempah-rempah, dan asap sate berbaur di udara. Aku menata lapakku di sudut pasar, di bawah pohon kelapa yang rindang. Botol-botol jamu kutaruh rapi di atas meja kayu, lengkap dengan gelas kecil untuk pembeli yang ingin minum di tempat. Tak lama, pelanggan mulai berdatangan. Ibu-ibu pedagang sayur, tukang becak, sampai pegawai kantoran yang mampir sebelum kerja, semua singgah ke lapak. Mbak Dewi, beras kencur satu dong, badan lagi pegel nih, kata Pak Jono, tukang ojek yang selalu jadi pelanggan pertamaku. Aku menuang jamu ke gelas. Ini Pak, minum pelan-pelan biar nyes, dia nyengir sambil menyeruput. Tak hanya jamunya yang laris, tapi entah kenapa, lapakku selalu ramai oleh obrolan. Mungkin karena aku suka menyapa pelanggan dengan senyum, atau seperti kata mereka, karena wajahku masih kinklong meski usia sudah kepala 4. Mbak Dewi, rahasianya apa sih? Kok awet muda? Tanya Bu RT, tetangga lapak yang jualan tempe. Aku cuma terkekeh. Minum jamu tiap hari, Bu. Coba deh, nanti kulitnya glowing. Dia tertawa, dan suasana lapakku pun makin hangat. Di tengah ramainya pasar, ada saja cowok-cowok yang iseng. Pak Budi, pedagang ayam, suka bercanda tiap lewat. Dewi, jamumu ini bikin hati aku berdebar loh. Bikinan apa sih? Katanya sambil mengedipkan mata. Aku cuma geleng-geleng kepala. Bikinan tangan, Pak. Minum aja, nanti hatinya tenang. Dia tertawa keras, menarik perhatian pedagang lain. Tak cuma Pak Budi, ada juga Mas Dika, tukang sayur yang selalu bilang, Mbak Dewi, kalau aku beli jamu tiap hari, boleh dong minta nomor WA-nya? Aku balas dengan tawa, beli dulu 100 botol mas, baru kita omongin. Candaan mereka ringan, tapi sering bikin suasana pasar jadi ceria. Aku tahu mereka nggak serius, cuma iseng mencairkan suasana. Tapi jujur kadang candaan itu bikin aku tersenyum sendiri. Di pasar ini, aku merasa hidup, dikelilingi tawa dan obrolan. Meski di hati, ada sepi yang kadang mengintip.
Sore menjelang, pasar mulai sepi. Aku duduk di bangku kecil di belakang lapak, menatap botol-botol jamu yang tinggal separuh. Angin sore membawa aroma bunga melati dari kios sebelah. Di saat-saat begini, pikiranku melayang ke Mas Ardi. Sudah 3 bulan dia nggak kirim kabar. Terakhir telepon, suaranya cuma bilang, "Aku baik-baik aja, Wi, kamu jaga diri ya." Aku cuma mengangguk di ujung telepon, padahal ingin bilang betapa aku kangen pelukannya. Rumahku di Warnokromo besar untuk ditinggali sendiri. Malam-malam, cuma suara jangkrik dan derit ranjang yang menemani. Godaan-godaan di pasar tadi, meski cuma candaan, kadang bikin aku bertanya-tanya. Apa rasanya kalau ada seseorang yang benar-benar memperhatikan aku, bukan cuma lewat kata-kata genit? Aku menghela napas, mengusir pikiran itu. Dewi, kamu sudah punya suami, gumamku sendiri. Tapi hati ini, entah kenapa, kadang goyah oleh sepi yang terlalu lama. Aku menutup lapak, menggendong keranjang, dan melangkah pulang, berusaha fokus pada langkah berikutnya, bukan pada rasa yang mengganjal. Keesokan paginya, aku kembali ke rutinitas yang sama. Pagi masih gelap saat aku bangun, merebus jamu, dan berjalan ke pasar. Tapi hari ini terasa sedikit berbeda. Ada rasa penasaran yang aneh di hati, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Di pasar, lapakku kembali ramai. Pak Jono datang lagi, kali ini dengan cerita tentang anaknya yang baru masuk kuliah. Mbak Dewi, anakku bilang aku harus minum jamu biar tetap bugar. Beneran nih, jamumu ajaib, katanya sambil tertawa. Aku balas, bukan jamunya pak, tapi niat bapak yang bikin sehat. Obrolan ringan itu menghibur, tapi pikiranku masih kadang melayang. Aku ingat candaan Mas Dika kemarin, yang bilang aku seperti bunga melati di tengah pasar. Aku tersenyum kecil, tapi cepat-cepat menggelengkan kepala. Fokus, Dewi, bisikku dalam hati. Pasar tetap riuh, tapi di sela-sela tawa pelanggan, aku merasa ada sesuatu yang menanti. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hari-hari biasaku. Di tengah hiruk pikuk pasar, seorang pria mendekati lapakku. Dia tinggi, berkacamata, dengan senyum yang sopan tapi penuh rasa ingin tahu. Pagi mbak, jamu apa yang paling laris di sini? Tanyanya, suaranya lembut tapi tegas. Aku menatapnya sekilas, merasa dia bukan orang Warnokromo. Beras kencur mas, cocok buat yang capek kerja, jawabku sambil menuang jamu. Dia mengangguk, boleh coba satu. Dia memperkenalkan diri sebagai Raka, katanya baru pindah ke desa ini. Ada sesuatu di caranya bicara, tenang tapi penuh perhatian, yang bikin aku sedikit salah tingkah. Mbak, namanya siapa? Tanyanya sambil menyeruput jamu. Dewi, jawabku singkat, sibuk menata botol agar tak terlihat gugup. Dia tersenyum. Nama yang pas buat orang secantik Mbak. Aku cuma tertawa kecil. Mas ini bisa aja. Beli lagi besok ya, biar saya kasih diskon. Dia mengangguk, tapi matanya tak lepas dariku. Aku tak tahu kenapa, tapi kehadirannya bikin jantungan, beda dari candaan pedagang lain. Raka datang lagi keesokan harinya. Kali ini, dia nggak cuma beli jamu, tapi juga ngobrol lebih lama. Mbak Dewi, bikin jamu ini susah nggak sih? Kayaknya butuh kesabaran, katanya sambil menatap botol-botol di mejaku. Aku tersenyum. Susah kalau nggak biasa, Mas. Tapi kalau sudah tiap hari, ya mengalir aja. Dia mengangguk, seolah benar-benar tertarik. Mbak tinggal di Warnokromo lama? Tanyanya lagi. Aku ragu, tapi akhirnya cerita sedikit. Dari kecil, Mas, ini kampung halamanku. Dia mendengar dengan saksama, sesekali tersenyum. Obrolan kami mengalir dari soal jamu sampai cerita lucu tentang pasar. Aku ngerasa nyaman, tapi juga was-was. Dia beda dari pedagang lain yang cuma bercanda genit. Ada sesuatu di matanya yang bikin aku penasaran, tapi juga takut. Besok aku mampir lagi ya, Mbak, katanya sebelum pergi. Aku cuma mengangguk, tapi hati ini bertanya-tanya, siapa sebenarnya Raka? Malam itu, aku duduk di beranda rumah, menatap langit yang penuh bintang. Pikiranku melayang ke Raka, ke obrolannya yang hangat. Tapi bayang-bayang Mas Ardi muncul, bikin aku merasa bersalah. Aku mengambil ponsel, berharap ada pesan dari Mas Ardi, tapi kosong. Aku menghela napas, mengingatkan diri sendiri bahwa aku punya suami, meski dia jauh, tapi godaan di pasar dan sekarang kehadiran Raka bikin hati ini goyah.
Aku tahu candaan pedagang cuma hiburan, tapi perhatian Raka terasa berbeda, lebih dalam. Dewi, kamu kenapa sih? Fokus aja jualan jamu, gumamku mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi di sudut hati, aku merasa ada angin baru yang bertiup, membawa rasa penasaran yang tak bisa kusingkirkan begitu saja. Pagi berikutnya, aku kembali ke pasar dengan hati yang sedikit berat. Aku menata lapak seperti biasa, tapi pikiranku sibuk. Apakah Raka akan datang lagi? Apa maksudnya ngobrol panjang begitu? Di tengah tanya-tanya itu, Pak Budi lewat lagi. Dewi, kok melamun? Lagi mikirin pacar baru ya? Candanya sambil terkekeh. Aku memelototinya. Pacar apaan, Pak? Ini mikirin stok jamu habis. Dia tertawa, lalu pergi, tapi candaannya bikin aku tersenyum kecil. Pasar tetap riuh, tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku menatap jalan menuju lapakku, setengah berharap Raka muncul, setengah takut kalau dia beneran datang. Hidupku yang dulu terasa sederhana, sekarang mulai dipenuhi tanda tanya yang tak terduga. Hari itu, pasar Warnokromo terasa lebih riuh dari biasanya. Aku sibuk menuang jamu untuk pelanggan ketika Raka muncul lagi di lapakku, kali ini dengan kemeja biru lusuh yang membuatnya terlihat lebih santai. Matanya masih sama, tajam tapi hangat, seolah bisa melihat lebih dari sekadar wajahku. Mbak Dewi kunyit asam satu, tapi kali ini bikin yang ekstra segar ya, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, sedikit terganggu oleh debaran kecil di dada. Ekstra segar? Apa Mas Raka habis lari maraton? Balasku, mencoba ringan. Dia tertawa, lalu duduk di bangku kecil di depan lapak, seolah tak buru-buru pergi. Bukan lari mbak, cuma lagi nyari inspirasi. Warna kromo ini penuh cerita, tahu nggak? Aku menyerahkan gelas jamu, menatapnya sekilas. Cerita apa? Cerita ibu-ibu rebutan ikan di pasar? Candaku. Dia menggeleng. Bukan. Cerita orang-orang kayak Mbak Dewi. Hidupnya, mimpinya. Aku terdiam. Kata-katanya terasa dalam. Bukan sekadar basa-basi. Dia mulai cerita bahwa dia penulis, sedang meneliti kehidupan desa untuk novelnya. Aku mendengar, tapi ada sesuatu di nadanya yang bikin aku curiga. Kenapa dia begitu penasaran dengan hidupku? Mas Raka ini beneran penulis? Apa cuma alasan buat ngobrol lama di sini? Tanyaku setengah bercanda. Dia cuma tersenyum. Nanti Mbak baca novelku ya. Mbak jadi inspirasinya. Aku geleng-geleng kepala, tapi hati ini mulai bertanya-tanya tentang siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya, Raka datang lebih awal, sebelum pasar benar-benar ramai. Dia membawa sekotak kecil dibungkus kertas coklat. Ini buat Mbak Dewi, katanya sambil menyodorkan kotak itu. Aku mengerutkan kening. Apaan ini mas? Jangan-jangan bom. Dia terkekeh. Bukan, buka aja nggak bahaya kok. Dengan ragu, aku membuka kotak itu dan menemukan buku kecil berisi puisi-puisi Jawa. Kulitnya sederhana, tapi ada catatan kecil di halaman pertama. Untuk Dewi, yang punya cerita lebih indah dari puisi. Jantungku berdegup kencang. Mas, ini serius? Buat apa ngasih beginian? Tanyaku, berusaha menyembunyikan wajah yang memanas. Biar mbak nggak bosan di pasar. Baca aja kalau lagi sepi, jawabnya santai. Aku cuma mengangguk, tak tahu harus bilang apa. Perhatiannya terasa asing, tapi juga hangat, seperti angin sore yang bikin rindu rumah. Sepanjang hari itu, aku mencuri-curi pandang ke buku itu, membaca beberapa baris puisi tentang cinta dan kehilangan. Setiap kata seolah menggambarkan sesuatu yang kusimpan dalam hati. Tapi aku juga takut perhatian Raka ini terlalu dekat, terlalu berbahaya untuk hati yang sudah lama sepi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan buku puisi dari Raka di pangkuanku. Cahaya lampu minyak menerangi halaman-halaman yang penuh kata-kata lembut. Aku membaca satu puisi tentang perempuan yang menanti di tepi laut, dan tanpa sadar, air mataku menetes. Aku teringat Mas Ardi, suamiku yang entah di mana. Sudah berbulan-bulan tak ada kabar, hanya pesan singkat yang dingin. Aku baik-baik aja, Wi. Aku ingin menghubunginya, tapi ponselku cuma menunjukkan layar kosong. Mas, kamu tahu nggak, aku capek nunggu, gumamku pada keheningan malam. Tapi di sisi lain, bayang-bayang Raka muncul di pikiranku. Caranya bicara, senyumnya, buku puisinya, semua itu seperti menawarkan sesuatu yang tak pernah kurasakan dalam waktu lama.
Aku menutup buku, mencoba mengusir pikiran itu. Dewi, kamu nggak boleh goyah, bisikku pada diri sendiri. Tapi hati ini, entah kenapa, terus berdebat antara kesetiaan dan rasa ingin tahu yang baru muncul. Aku memeluk bantal, berharap malam bisa memberi jawaban. Keesokan paginya, aku baru saja menata lapak ketika ponselku berdering. Nama Mas Ardi muncul di layar, dan jantungku langsung berdegup kencang. Wih, apa kabar? Suaranya terdengar lelah, tapi ada kehangatan yang kukenal. Aku baik, Mas. Kamu di mana? Kok tiba-tiba telepon? Tanyaku, berusaha menahan nada cemas. Kapalku bermasalah, Wi. Mesin rusak, mungkin aku pulangnya mundur lagi. Maaf ya, katanya pelan. Aku menelan ludah, rasa kecewa bercampur lega karena setidaknya dia memberi kabar. Nggak apa-apa, Mas. Asal kamu selamat. Jawabku meski hati terasa berat. Dia berjanji akan telepon lagi minggu depan, tapi setelah telepon ditutup, aku merasa kosong. Pasar mulai ramai, tapi pikiranku terpecah. Aku menatap botol-botol jamu, mencoba fokus, tapi bayang-bayang Raka dan puisi-puisinya terus mengintip. Aku menghela napas, berusaha menata hati yang mulai kacau. Siang itu, pasar tiba-tiba heboh. Aku sedang melayani Bu RT ketika teriakan kopet, kopet, menggema dari arah kios ikan. Orang-orang berlarian, dan aku berdiri di belakang lapak, mencoba melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba, aku melihat Raka di tengah kerumunan, menahan seorang pria kurus yang berusaha kabur. Lepasin, bukan aku, teriak pria itu, tapi Raka memegang erat lengannya. Diam, jangan kabur lagi, bentak Raka, suaranya tegas. Aku kaget, tak menyangka Raka yang biasanya kalem bisa seberani itu. Beberapa pedagang membantu mengikat tangan si copet, dan polisi pasar segera datang. Setelah keributan reda, Raka mendekati lapakku, wajahnya sedikit berkeringat. Mbak Dewi tadi seru ya, katanya sambil nyengir. Aku menggeleng, Mas Raka ini apa sih, penulis kok kayak polisi. Dia tertawa, kadang-kadang inspirasi datang dari aksi Mbak. Aku cuma tersenyum, tapi dalam hati aku semakin penasaran. Raka ini bukan cuma penutur manis, tapi juga punya sisi yang tak terduga. Pasar kembali tenang, tapi hatiku justru semakin gelisah, terpikat oleh sosok yang semakin misterius. Keesokan harinya, aku kembali ke pasar dengan pikiran yang kalut. Kejadian kemarin masih terngiang, terutama sosok Raka yang tiba-tiba jadi pahlawan pasar. Aku menata botol-botol jamu, tapi mataku sesekali melirik ke arah jalan, setengah berharap dia muncul. Pak Jono, tukang ojek, datang seperti biasa. Mbak Dewi, tadi lihat nggak? Cowok kemarin yang nangkap copet, kayaknya orang penting loh. Katanya sambil menyeruput jamu. Aku mengerutkan kening. Orang penting? Kan dia bilang penulis. Pak Jono nyengir. Penulis apaan, Mbak? Katanya sih dia wartawan, lagi nyamar di sini. Aku terdiam, jantungku seperti berhenti sejenak. Wartawan? Nyamar? Aku teringat semua obrolan kami, buku puisinya, dan perhatiannya yang terasa tulus. Apa itu semua cuma bagian dari tugasnya? Jangan bikin gosip, Pak, balasku berusaha santai, tapi hati ini sudah dipenuhi tanda tanya. Raka datang tak lama kemudian, seperti biasa dengan senyumnya yang hangat. Mbak Dewi, apa kabar? Masih ingat puisi kemarin? Tanyanya sambil memesan jamu. Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di matanya. Mas Raka, beneran penulis kan? Tanyaku hati-hati. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku ragu. Tentu mbak, kenapa tiba-tiba nanya gitu? Aku cuma mengangguk, tak ingin menunjukkan kecurigaanku. Tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu sedang berubah, dan Raka mungkin bukan orang yang kukira. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, memandang bayanganku yang mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau lumut. Malam ini, aku memutuskan untuk datang ke acara baca puisi di rumah Raka. Meski hati ini penuh keraguan. Rumahnya, sebuah bangunan sederhana di pinggir Warnokromo, terlihat ramai dengan lampu-lampu kecil yang digantung di teras. Aku melangkah masuk, disambut aroma kopi dan suara tawa dari sekelompok orang yang asing bagiku. Raka menyapaku dengan senyum lebar. Mbak Dewi, akhirnya datang. Aku kira nggak bakal mau. Aku tersenyum canggung.
"Yah, iseng aja mas. Penasaran acara penulis kayak apa?" Dia mengajakku duduk di antara tamu-tamu yang ternyata adalah seniman lokal, ada yang membaca puisi, ada yang memainkan gitar. Tiba-tiba, Raka berdiri, mengambil gitar tua, dan mulai menyanyikan lagu Jawa yang lembut, Gundul-Gundul Pacul. Suaranya dalam, matanya tak lepas dariku, seolah lagu itu hanya untuk jantungku berdegup kencang, dan untuk sesaat aku lupa tentang Mas Ardi, tentang kesepianku, tentang segalanya. "Lagu ini buat siapa, Mas?" Tanyaku setelah dia selesai, berusaha menyembunyikan getar di suaraku. "Buat perempuan yang bikin Warno Kromo jadi lebih hidup," jawabnya pelan. Aku menunduk, wajahku panas. Malam itu penuh tawa dan cerita. Tapi ketika aku pulang, hati ini terasa seperti di ujung jurang antara rasa bersalah dan keinginan untuk merasakan kehangatan itu lagi. Hari berikutnya di pasar, aku tak bisa fokus. Botol-botol jamu kutaruh sembarangan, pikiranku masih terjebak di malam kemarin. Raka, lagunya, dan tatapan matanya terus menghantuiku. Tapi, di tengah keramaian pasar, Mbok Sari, tetangga yang suka ngobrol, mendekat dengan wajah penuh rahasia. "Dewi, kamu deket sama cowok baru itu, ya. Hati-hati loh." Katanya dia bukan penulis tapi wartawan yang nyamar. Bisiknya. Aku tersentak, gelas yang kupegang hampir jatuh. "Wartawan? Nyamar buat apa, Mbok?" Tanyaku, berusaha tenang. "Entah apa, katanya sih lagi selidiki korupsi di kantor desa. Pokoknya, jangan kelewat dekat, Wi." Katanya lagi sebelum pergi. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Semua perhatian Raka, buku puisinya, obrolan panjangnya apa itu cuma bagian dari penyamaran. Aku merasa bodoh tapi juga marah. Pasar tetap riuh, tapi kepalaku penuh pertanyaan. Ketika Raka muncul siang itu, aku tak bisa menahan diri. "Mas Raka, beli jamu lagi atau cuma mau nanya-nanya buat novel?" Tanyaku, nada sinis tak bisa kusembunyikan. Dia mengerutkan kening. "Loh, Mbak Dewi kenapa? Aku salah apa?" Aku menatap matanya, mencari kebohongan. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma penasaran Mas ini beneran penulis atau ada kerjaan lain?" Dia tersenyum, tapi ada ketegangan di wajahnya. "Mbak Dewi, aku cuma orang biasa yang suka ngobrol sama Mbak. Itu aja," katanya. Aku tak menjawab, tapi hati ini tahu dia menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk blak-blakan. Pasar masih sepi ketika Raka datang, memesan beras kencur seperti biasa. Aku menyerahkan gelasnya, lalu berkata langsung, "Mas Raka, aku dengar kabar, katanya Mas wartawan, bukan penulis. Bener nggak?" Wajahnya berubah, tapi dia tak menghindar. Dia menghela napas, meletakkan gelas, dan menatapku. "Mbak Dewi, aku nggak mau bohong. Iya, aku wartawan. Aku lagi investigasi soal korupsi di Warnokromo." Tapi dia berhenti mencari kata-kata. "Tapi apa?" Desakku, jantungku berdegup kencang. Tapi perhatianku ke Mbak Dewi bukan bagian dari tugas. Itu beneran dari hati, katanya. Suaranya tulus tapi penuh beban. Aku terdiam, tak tahu harus percaya atau tidak. "Mas, aku nggak suka dibohongi. Aku cuma penjual jamu, nggak mau terlibat urusan rumit," kataku, berusaha tegas meski hati ini goyah. Dia mengangguk, "Aku ngerti, Mbak. Maaf kalau bikin bingung. Aku nggak akan ganggu lagi kalau Mbak nggak nyaman." Dia pergi setelah membayar, tapi kata-katanya terus bergema di kepala. Aku merasa lega dia jujur, tapi juga kecewa, karena semua yang kurasakan ternyata bercampur dengan rahasia. Sore itu, aku sedang menutup lapak ketika sebuah motor berhenti di depan pasar. Aku menoleh dan jantungku hampir berhenti. Mas Ardi berdiri di sana dengan tas lusuh di pundak dan senyum lelah di wajahnya. "Wi, aku pulang," katanya sederhana, tapi suaranya seperti pelukan yang kurindukan. Aku berlari mendekat, memeluknya erat tanpa peduli tatapan pedagang lain. "Mas, kok nggak bilang-bilang?" "Katanya kapal rusak," tanyaku. Air mata hampir tumpah. "Diperbaiki lebih cepat, Wi." "Aku kangen kamu," jawabnya. Tangannya mengusap rambutku. Malam itu kami duduk di ruang tamu. Dia cerita tentang laut, badai yang hampir menenggelamkan kapalnya, dan bagaimana dia selalu memikirkan aku di tengah ombak.
Aku ingin cerita tentang Raka, tentang hati yang sempat goyah, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku cuma tersenyum, mendengarkan ceritanya, dan merasakan kehangatan yang lama hilang. Tapi di sudut hati, bayang-bayang Raka masih ada, seperti puisi yang belum selesai kubaca. Malam berikutnya, aku dan Mas Ardi duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang membawa aroma sawah. Bintang-bintang berkelip di langit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tenang. "Wi, kamu kuat ya, hidup sendiri di sini," kata Mas Ardi, tangannya memegang tanganku erat. Aku tersenyum. "Gak kuat-kuat amat, Mas, cuma berusaha jalani aja." Dia menatapku. "Aku tahu aku sering ninggalin kamu. Maaf, Wi, aku janji, kalau kapal berhenti, aku gak akan pergi lagi." Aku mengangguk, meski tahu janji itu mungkin tak mudah ditepati. Aku tak cerita tentang Raka, tentang buku puisi, atau tentang hati yang sempat bimbang. Malam itu, aku memilih untuk fokus pada Mas Ardi, pada rumah kecil ini, pada hidup yang sudah kujalani bertahun-tahun. Pasar, candaan pedagang, dan Raka hanyalah warna-warni dalam hidupku, tapi akarnya ada di sini, di samping lelaki yang kini memegang tanganku. "Mas, ceritain lagi dong soal laut," pintaku bersandar di pundaknya. Dia tersenyum, mulai bercerita, dan aku mendengar, membiarkan hati ini pulang ke tempatnya.